Salam damai sejahtera, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Yeremia 17 ayat 7 berbunyi, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang sering mendasarkan hidupnya dari apa yang dilihat. Jika yang dilihat itu baik, maka tenanglah jiwanya. Tetapi jika yang dilihat itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka akan kacaulah hidupnya. Maka tidaklah heran jika hidupnya akan menjadi penuh dengan keluhan dan lupa untuk mengucap syukur. Padahal firman Tuhan mengingatkan bahwa orang benar hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Nah, oleh karena itu, letakkanlah pengharapan kita bukan kepada apa yang kita lihat, tetapi kita diajak untuk meletakkan pengharapan hanya pada Tuhan. Pengharapanku hanya pada Tuhan. Saja yang mati atas Golgota, Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yesus Dia harapanku.
Kebahagiaan itu tidak diukur dari betapa banyaknya harta yang kita miliki, tetapi diukur dari seberapa mensyukurinya kita dengan apa yang kita miliki. Janganlah pernah menyandarkan hidup kita kepada duniawi, karena semuanya itu akan sia-sia. Sebab dunia tidak akan bisa menyelamatkan kita. Tetapi carilah Yesus. Karena hanya pada Dialah yang dapat menyelamatkan hidup kita. Dulu ku mencari. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, syarat untuk merasakan kehidupan yang damai sejahtera adalah meletakkan pengharapan dan percaya kepada Yesus. Sehingga membuat kita tidak merasa tertekan dan tidak membuat kita merasa gelisah. Mazmur Daud nomor 24 ayat 12 berbunyi, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan
Allahku. Syarat untuk merasakan kehidupan yang damai sejahtera adalah meletakkan pengharapan dan percaya kepada Yesus, sehingga itu membuat kita tidak merasa tertekan dan tidak merasa gelisah. Nah, karena kekasan orang beriman dalam menghadapi kesulitan hidupnya adalah harapan. Harapan membuatnya bersemangat untuk mencari jalan keluar bersama dengan Tuhan. Harap akan Tuhan. Dia perlindungan dalam susahku. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi mereka. Dalam derita dan kemelut, Tuhan yang setia penolong. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia perlindungan dalam susah. Walau senyum hatimu remuk, Tuhan mengatasi tiap kemelut. Ya Tuhan, tolong yang lemah, setiamu kokoh selamanya. Marilah saudara-saudara sekalian, sebelum kita melanjutkan dengan perenungan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama tunduk kepala kita berdoa, memohon hikmat dari Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena pada petang hari ini kami boleh mengingat akan kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami umat-Mu. Kini saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Tolonglah ya Tuhan agar firman-Mu dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu
dan menjadi berkat bagi kami yang merindukan sabda-Mu. Kami mohon siapkan hati kami Tuhan, agar dapat menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima serta dapat melakukan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari kitab Injil Yohanes 6 ayat 24 hingga yang ke-35. Injil Yohanes 6 ayat 24 hingga yang ke-35 yang demikian bunyinya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada lagi di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah kepada kita semua yang tidak hanya mendengarkan, tetapi kita juga melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, penglihatan atau apa yang kita lihat itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan manusia. Manusia bisa tertawa, bisa bahagia karena melihat. Tetapi manusia bisa juga menangis, sedih, kecewa karena melihat.
Nah, seandainya kita ditanya, lebih tenang mana? Memegang dan melihat uang 100.000 sebanyak 10 lembar, atau tidak memegang uang, tetapi memegang janji pemeliharaan Tuhan. Manusia akan cenderung lebih senang, lebih bahagia, atau lebih tenang jika melihat semua sudah tersedia dengan cukup, bahkan mungkin berlebih. Maka tidak heran jika manusia berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, kalau bisa tidak habis sampai 7 turunan. Karena hal itu akan membuatnya tidak lagi khawatir, sebab telah tersedia bagiku harta yang tidak habis untuk 7 turunan. Tapi tanpa disadari manusia meletakkan pengharapan hidupnya dari apa yang mereka lihat. Justru itulah bumerang bagi manusia. Bumerang adalah perkataan atau perbuatan yang dapat merugikan atau mencelakakan diri sendiri. Nah, ketika manusia meletakkan pengharapan hidupnya kepada yang dilihat, maka hidupnya akan diombang-ambingkan dengan situasi, dengan kondisi yang tidak tetap. Hidupnya akan diombang-ambingkan dengan situasi yang tidak menentu. Sebagaimana pula yang terjadi pada saat ini. Manusia sama sekali tidak menduga terjadi pandemi COVID-19 yang telah membuat berubah segala sesuatunya. Apa yang selama ini diandalkan atau menjadi tumpuan masa depan dalam dunia usaha, ternyata bisa hancur dan tidak bisa diandalkan lagi. Segalanya bisa terjadi tidak seperti yang diharapkan, tidak seperti apa yang direncanakan. Karena bisa berubah dan bisa menjadi terpuruk. Sehingga membuat kecewa, sedih, putus harapan, dan bisa menjadi membuat bersungut-sungut, merasa tidak puas, merasa kecewa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini akan mengingatkan kepada kita semua, agar kita ini meletakkan pengharapan hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Kita harus hanya melihat Tuhan. Kita hanya harus memandang ke Tuhan, mengarah pada Tuhan. Karena dialah sumber hidup yang sejati. Pengalaman bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian penuh dengan peristiwa yang dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Ketika mereka bangsa Israel tiba di padang gurun, mereka tidak lagi mempunyai makanan. Mereka mulai bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Mereka mulai membandingkan ketika di Mesir bisa makan daging dengan kenyang. Padahal tidak demikian kenyataannya. Selama mereka bangsa Israel menjadi budak di Mesir, mereka hidupnya justru lebih sengsara. Sekarang mereka di tengah padang gurun, tidak ada makanan. Mereka merasa dibiarkan oleh Tuhan. Mereka dibiarkan untuk mati kelaparan. Itulah sungut-sungut mereka. Itulah kesimpulan mereka ketika melihat tidak ada makanan di hadapan mereka.
Mereka lupa bahwa Tuhan yang mengeluarkan mereka dari perbudakan di Mesir adalah Tuhan yang memelihara mereka dengan berbagai macam mujizat. Seperti mereka menjadi sangat cepat lupa. Mereka sudah tidak ingat lagi dan mereka meragukan pemeliharaan Tuhan. Sehingga mereka sama sekali tidak percaya. Mereka tidak percaya lagi kepada pemeliharaan Tuhan. Tetapi karena kasih Tuhan kepada umatnya, Allah mengirimkan burung puyuh dan roti mana untuk menjadi makanan mereka. Supaya mereka itu menjadi tahu dan sadar dan percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Di dalam Keluaran 16 ayat 12 Tuhan berfirman, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu." Melalui firman dan kisah ini, kita semua diajarkan untuk meletakkan harapan kita bukan kepada apa yang kita lihat, tetapi kita diminta untuk meletakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan bahwa Dialah yang memelihara kita, walaupun yang kita lihat sepertinya tidak mungkin atau mustahil. Tetapi yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan pasti akan menolong pada kita semua tepat pada waktunya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan pada petang hari ini dari Injil Yohanes 6 ayat 24 sampai 35. Dikisahkan banyak orang berbondong-bondong mencari dan mengikuti Tuhan Yesus. Pertanyaannya, mereka sebetulnya tujuannya itu mau apa? Mencari dan mengikut Yesus. Demikian juga jika kita ditanya, mengapa kita mau mengikut Yesus? Mengapa kita mau percaya kepada Yesus? Mengapa kita mau dibaptiskan? Mengapa kita mau datang ke gereja? Mengapa kita mau mengikuti ibadah secara daring? Apa yang kita cari? Coba perhatikan terhadap orang-orang yang mencari Yesus. Yesus menjawab di Yohanes 6 ayat 26. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ternyata yang mereka butuhkan atau mereka cari itu bukan Yesus, tetapi roti yang membuatnya kenyang. Mereka mencari berkat Tuhan, bukannya Tuhan yang memiliki berkat. Nah, bagaimana dengan diri kita masing-masing? Apa yang kita butuhkan dan kita cari di dalam hidup ini? Atau apa yang kita cari dan kita butuhkan ketika kita percaya pada Yesus, ketika kita dibaptiskan, ketika kita datang ke gereja, ketika kita dengan tekun mengikuti ibadah secara daring. Atau apa yang kita cari dan kita butuhkan ketika kita menjadi anak-anak Tuhan. Berkat yang terlihat atau Tuhan? Mencari berkat Tuhan atau Tuhan yang memiliki berkat?
berkat. Yesus Tuhan kita, Juru Selamat kita, memberi nasihat di dalam Injil Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Banyak orang menghabiskan hidupnya untuk mencari makanan yang dapat binasa. Harta, kekayaan, materi, kekuasaan. Bahkan dengan cara-cara yang tidak benar. Bahkan yang bukan haknya pun sampai diambil. Mereka bekerja sampai lupa waktu, lupa hari. Dan akhirnya membuat manusia itu menjadi sangat rakus dan menjadi serakah. Mengapa? Karena mereka berpikir itulah yang akan menjamin kebahagiaan hidupnya. Hartalah yang akan menjamin kebahagiaan hidupnya. Tetapi kita tahu justru ketika manusia meletakkan harapannya kepada makanan yang dapat binasa, sehingga kita mengejarnya dengan sekuat tenaga, maka akan membawanya kepada berbagai macam kesusahan, penderitaan, kekecewaan, dan bahkan kesia-siaan. Coba perhatikan, banyak sekali contoh yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita, yang dapat kita lihat, yang dapat kita baca, yang dapat kita dengar. Dunia, makanan yang dapat binasa, sama sekali tidak pernah bisa menjamin hidup manusia. Tidak akan pernah bisa menjamin hidup kita. Kalaupun kita bekerja, marilah kita bekerja dengan benar. Marilah kita bekerja dengan jujur. Bukan hanya berorientasi pada materi. Bukan hanya berorientasi pada keuntungan, jabatan, atau kekuasaan. Karena kita bekerja itu adalah sebagai mandat. Kita melakukan mandat atau kita melakukan perintah dari Tuhan. Oleh karena itu, kita bekerjalah untuk dan hanya bertanggung jawab kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, marilah kita kerjakan, kita lakukan dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Maka Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada kita semua agar kita bekerja untuk hidup, untuk harta yang tidak dapat binasa. Dan itu hanya dapat diberikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Marilah saudara-saudara sekalian, kita semua meletakkan harapan hidup kita hanya kepada Yesus, Sang Roti hidup, bukan kepada roti dunia yang dapat busuk dan membuat kita akan lapar lagi. Bukan berarti uang itu tidak penting, dan juga bukan berarti kita tidak butuh uang, harta, ataupun kekayaan. Walaupun kita memiliki harta, kekayaan, ataupun materi yang berlimpah,
hidup dan pengharapan kita bukan kita letakkan kepada yang fana itu, tetapi justru kita letakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kedamaian, kebahagiaan, dan ketenangan hidup bukan tujuan yang harus dicari atau diupayakan oleh manusia, tetapi itu semua adalah buah. Semua itu adalah buah dari hidup yang terarah dan berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus dan bukan kepada hal-hal duniawi. Janganlah mengarahkan pandangan hidup kita kepada materi duniawi, karena semua itu tidak kekal dan akan lenyap. Tetapi marilah kita senantiasa mengarahkan pandangan dan harapan kita hanya kepada Tuhan Yesus, Sang Roti Hidup. Janganlah melihat dan terpaku kepada materi duniawi, tetapi lihatlah Tuhan, pandanglah Tuhan, arahkanlah kepada Tuhan, harapkanlah hanya kepada Tuhan. Maka buahnya kedamaian, kebahagiaan, dan ketenangan hidup akan mengarah kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Saat teduh buat kita semua. Mari kita memohon doa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar akan firman-Mu, di mana kami harus meletakkan pengharapan kami hanya kepada-Mu saja. Oleh karena itu Tuhan, bila firman-Mu itu dapat tertanam di dalam setiap hati kami, dan firman-Mu yang telah kami dengar itu akan meneguhkan kami bahwa hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami di dalam kehidupan ini. Terutama di saat-saat seperti sekarang ini Tuhan, di mana dunia tidak bisa kami harapkan, situasi tidak bisa kami harapkan. Tapi kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang peduli kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah agar kami hanya meletakkan pengharapan kami hanya kepada Engkau saja. Serailah setiap langkah kehidupan kami, di mana dalam kehidupan ini biarlah kami senantiasa hanya merindukan akan sabda-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada petang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa akan memberi kekuatan pada kita untuk meletakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Amin. Susah